Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi buat kita semua, baik yang ada hari ini untuk memuji muliakan nama Tuhan, baik kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, meskipun kita terpisah, tapi saya percaya walaupun kita beribadah ada yang di rumah, kita percaya hadirat Tuhan tidak terhalang untuk bekerja dalam hidup kita. Haleluya, pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau sadar kehidupan kita sebab kita membutuhkan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di hari ini meskipun kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, kita percaya Allah Tuhan kita yang luar biasa mempertemukan kita lewat pujian-pujian kita. Amin. Mari kita semua kita memuji Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Kami kembali bersyukur kepada Tuhan di tengah hari ibadah ini. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari yang indah ini, di mana kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Tuhan persiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami pada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya jika firman-Mu itu menjadi makanan rohani kami akan kuat menghadapi segala situasi yang ada di dalam nama Yesus, dan pulihkan bangsa kami ini kembali kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melihat bagaimana kebesaran kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang akan menyatukan kebenaran firman-Mu, berlengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, pakai mulut, bibir, lidah, hatinya dalam menyampaikan firman Tuhan dengan curhatan-Mu Tuhan, dan sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan berdiri kembali. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan cukup baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Dia masih memberikan kekuatan, kesehatan hingga detik hari ini. Itu semua karena anugerah kemurahan daripada Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan sebagai kepala gereja kita, bagaimana Dia masih memberikan kekuatan kesehatan bagi saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang ada yang masih memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan, dan kepada pengurus gereja yang ada saya juga mengucapkan terima kasih. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-13. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-13 ini mengenai Ishak yang diberkati oleh Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit diri. Kita akan membaca ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kita baca ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ayat yang genap dan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya memberikan tema renungan atau tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu di tengah masalah ada berkat Tuhan. Di tengah masalah ada berkat Tuhan. Ini adalah berbicara mengenai Ishak. Ya, kita tahu bersama siapa itu Ishak, ya. Dan bagaimana kehidupannya yang diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang kaya, bahkan kian lama
kian kaya. Ya, dikatakan di ayat yang ke 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Ya. Namun pada saat dia menjadi kaya, ya, pada saat itu ada masalah yang terjadi di daerah itu. Ya. Bagaimana ada terjadi kelaparan yang begitu dahsyatnya, ya. Dan kelaparan ini ternyata sudah pernah terjadi di zaman Abraham. Kita kembali ke belakang sejenak di Kejadian pasal 12, ya, Kejadian pasal 12. Di sana menceritakan bagaimana ayat yang ke-10, bagaimana Abraham pergi ke Mesir karena ada terjadi kelaparan di negeri di mana mereka tinggal. Ya. Abraham di Mesir, ya. Coba satu orang boleh membacakan ayat ini dengan suara yang lantang. Abraham di Mesir, Kejadian 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Boleh satu orang bacakan? Kejadian 12 ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Cukup. Puji Tuhan. Ya, di pasal 12 ini mengenai Abraham yang lari ke Mesir. Ya, ternyata kelaparan yang dialami oleh Ishak ini bukan kelaparan yang pertama, tetapi ini adalah kelaparan yang mungkin sudah melebihi dari satu kali, karena Abraham sudah pernah mengalami kelaparan pada saat itu. Terus bagaimana Ishak bisa menjadi kaya dalam situasi yang tidak memungkinkan? Ya, secara logika tidak mungkin kalau Ishak akan mendapatkan berkat yang begitu limpahnya. Ya, hari ini kita akan belajar bersama beberapa kunci Ishak diberkati Tuhan. Yang pertama, di ayat yang kedua, Kejadian 26 ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan ku katakan kepadamu." Ada sebuah larangan, janganlah pergi ke Mesir. Ya, yang pertama adalah taat kepada suara Tuhan. Ya, kalau saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat di sini berbicara mengenai tunduk atau patuh. Ishak patuh akan suara Tuhan. Ishak tunduk akan suara Tuhan. Karena di sana dikatakan janganlah
berbeda dengan Ishak. Ishak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ishak mengikuti, Ishak taat akan suara Tuhan. Ya. Sebagai contoh, ya, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami bencana, yaitu virus COVID-19 atau virus corona, ya. Dan pemerintah sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada, ya, untuk sementara waktu jangan terlalu sering keluar rumah, ya, untuk sementara waktu diam sejenak di rumah. Dan kalaupun memang kita harus keluar, kita harus menggunakan masker, ya, dan kita harus sering untuk mencuci tangan. Tetapi ada banyak dari antara kita mungkin yang tidak taat dengan aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita masih saja keluar dari rumah tanpa menggunakan masker. Padahal pemerintah sudah menganjurkan untuk kita keluar rumah untuk pakai masker, sering untuk mencuci tangan. Tetapi banyak dari antara kita mungkin yang masih tidak taat akan peraturan atau himbauan dari pemerintah yang ada, ya. Namun di sini kita belajar, ya, seperti seorang Ishak, dia taat mendengarkan perintah atau larangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan dia, ya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita patuh, kita taat, ya, kepada Tuhan, dan juga kita taat kepada pemerintah yang ada, karena mereka adalah alat di tangan Tuhan. Tuhan udah pakai mereka untuk memimpin kita sebagai rakyat Indonesia yang ada, ya. Kita harus patuhi himbauan pemerintah yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa memutuskan rantai dari virus COVID-19 ini. Yang kedua, kunci yang Ishak miliki yaitu di ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, yang kedua, Ishak memegang apa yang sudah Tuhan janjikan. Ketika kita mungkin memegang janji manusia, itu bisa mengecewakan, ya. Sekali lagi, ketika kita memegang janji yang manusia berikan, itu bisa mengecewakan kita. Tetapi ketika kita memegang janji Tuhan, itu tidak rugi bagi kita, ya. Karena janji Tuhan itu iya dan amin, ya. Seperti Ishak, ya, dia memegang janji Tuhan yang Tuhan telah ikrarkan atau dia janjikan pada saat dia bersama dengan Abraham. Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham. Amin, Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, atau orang-orang yang mau diberkati oleh Tuhan, pegang terus janjinya, ya.
janji yang bohong, janji yang muluk-muluk. Jangan Bapak Ibu. Karena apa? Janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 91. Apa janji Tuhan di sana? Mazmur pasal 91 ya. Mulai dari ayat yang ketiga. Boleh? Satu orang baca. Ini mungkin boleh. Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Terus dilanjutkan di ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat 3 sampai 4 dan ayat 7. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit samparan musuh. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan dilindungi. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin Bapak Ibu. Ini adalah janji Tuhan. Ya, Dia akan melindungi kita dengan kepak sayapnya. Biarpun 1000 orang rebah di sisimu, ya, dan 10 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin Bapak Ibu. Terus pegang janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu pasti Dia genapi untuk kita. Amin. Yang ketiga, kunci yang ketiga, yaitu ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu menabur benih. Ya. Dalam kondisi yang terjadi kelaparan, ya, Ishak belajar untuk menabur benih. Ya. Secara manusia ini tidak mungkin Bapak Ibu. Sudah terjadi kelaparan, ya, tetapi Ishak masih belajar untuk menabur benihnya, menanam benihnya, ya. Dan secara manusia itu tidak mungkin, tetapi itulah yang dilakukan oleh Ishak. Ia menabur di mana dia berada, ya. Hari ini dalam kondisi yang cukup mengerikan bagi kita, dalam kita menghadapi virus corona ini, bisakah kita belajar seperti Ishak untuk menabur benih itu? Ya, saya mengambil contoh Bapak Ibu. Kalau kita mau makan jambu, ya, pastinya sebelum kita bisa menikmati harusnya kita menanam, atau ada yang menanam bibitnya, ya. Tidak mungkin langsung ada jambu langsung kita makan tanpa ada bibit atau benih yang ditanam terlebih dahulu. Begitu juga dengan berkat, ya. Jangan kita hanya bisa untuk menerima, tetapi kita tidak bisa untuk menanam benih itu. Bagaimana kita mau menerima berkat, tetapi kita tidak bisa belajar menabur benih berkat, ya. Di sini kita akan diajarkan untuk menabur benih itu. Sulit, memang sulit dalam kondisi yang tidak memungkinkan ini, tetapi inilah kunci Ishak bisa menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia
kondisi yang tidak memungkinkan, dalam kondisi yang tidak mengenakan, tetapi Ishak belajar untuk menabur. Ya. Hari ini ada banyak dari antara kita yang bisa belajar untuk menabur. Mari kita belajar untuk menabur. Ada banyak saudara-saudara kita di luar sana perlu uluran tangan kita. Dalam kondisi seperti ini, mari kita belajar untuk bisa memberkati saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita hari ini untuk kita belajar seperti seorang Ishak. Jangan kita, Tuhan, aku mau diberkati, Tuhan berkati, tetapi kita tidak mau belajar untuk menabur benih itu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, saya tidak menakuti, ya, jangan sampai uang yang ada di dompet kita itu hilang. Ya, saya tidak menakuti, tetapi mari seberapapun yang ada, ya, mari kita belajar untuk menabur ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita mulai bergerak. Mulai dari keluarga kita. Lihat, mungkin sudah ada yang perlu uluran tangan kita. Mari kita bergerak. Kita memberkati mereka. Ya, kita menabur. Ishak menabur di tanah di mana dia tinggal. Kalau kita mau mulai, mari mulai dari gereja kita ini, kita lihat. Mungkin sudah ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang perlu uluran tangan kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita sama-sama ulurkan tangan kita, membantu saudara-saudara kita. Ya. Sisihkan benih itu. Jangan sampai benih itu pun kita nikmati sendiri. Nanti tidak ada benih untuk kita tanam. Tetapi mari kita belajar tabur untuk pelayanan Tuhan. Tabur untuk saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan. Kalau kita mau diberkati seperti yang Ishak, nikmati, mari kita belajar. Ya, belajar. Sulit, memang sulit. Ya, untuk mengubah sesuatu yang jarang kita lakukan itu sangat sulit. Tetapi kita belajar. Ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih jemaat Tuhan, dalam kondisi seperti ini, ya, dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakan bagi kita, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, mari kita belajar seperti Ishak yang taat akan suara Tuhan. Kalau Tuhan katakan tabur benih itu, maka lakukanlah. Jangan sampai seperti saya bilang tadi, jangan sampai uang yang ada dalam dompet kita hilang dengan sia-sia. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi mari kita belajar. Taat, dengar suara Tuhan. Taat akan suara pemerintah yang ada. Kalau pemerintah mengatakan tinggal di rumah, maka tinggallah di rumah untuk sementara waktu. Kalau pemerintah suruh menggunakan masker,
lepaskan itu. Karena mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mari kita taat, ikuti aturan yang ada. Taat juga kita kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Dan yang kedua, memegang janjinya. Ya, jangan ragukan lagi akan suara Tuhan. Jangan ragukan lagi akan janji-janjinya. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Pegang terus janji Tuhan itu. Ya. Pegang terus janji firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Dia tidak akan meninggalkan sedikit pun, tetapi dia selalu ada bersama kita. Seperti dalam Mazmur pasal 91 tadi. Itu kita akan nikmati. Kita akan rasakan bahwa kita dalam dekapan sayapnya Tuhan. Biarpun orang banyak yang rebah di sisi kita, tetapi kita hanya bisa melihat karena Tuhan sudah melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, belajarlah untuk menabur dalam kondisi yang tidak menyenangkan saja. Belajar untuk menabur. Biarpun Pak Pendeta, saya hanya bisa mengasih umpamanya sedikit ini, tak apa-apa. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tetapi yang Tuhan lihat ketulusan hati kita. Amin Bapak Ibu. Mau belajar menabur? Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar seberapapun untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudara-saudara kita seiman yang ada di dunia ini, untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Mari kita belajar menabur. Sisihkan, umpamanya dari uang belanja kita, sisihkan. Ataupun dari uang jajan yang masih dalam pendidikan, sisihkan. Umpamanya 1.000 kah, 2.000 kah, 10.000 kah, sisihkan. Kita belajar menabur. Supaya apa? Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau hidup kita diberkati? Lakukan ketiga kunci ini. Lakukan 3 kunci ini. Ya. Sekali lagi, dengar atau taat akan suara Tuhan. Dan yang kedua, memegang janjinya, memegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, menabur dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dan itu kita lakukan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Tetapi Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak letak pada kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari
memberkati kehidupan kami dalam kondisi yang tidak enak saat ini ya Bapa. Dalam kami menghadapi tantangan, rintangan kehidupan ini. Tetapi kami percaya di situ kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Seperti Ishak dalam kondisi yang membuat dia khawatir atau membuat dia gelisah. Ketika dia ada masalah, tetapi disitulah berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya ya Bapak. Dan kami percaya ya Bapak, kami sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus buat jemaat GBD Philadelphia ini, dalam kami menghadapi tantangan kehidupan yang saat ini ya Bapak. Secara perekonomian mungkin kami Tuhan sudah mulai mengalami kekurangan ya Bapak. Tetapi kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu terus akan mengalir tercurah atas kehidupan kami ya Bapak. Karena Engkau terus memberkati, memelihara anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau akan terus memberkati kehidupan kami, keluarga lepas keluarga ya Bapak. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan sedikit pun. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan sedikit pun. Tetapi kami akan menikmati berkat-berkat-Mu itu secara berlimpah-limpah ya Bapak. Tetapi ajarkan kami ya Bapak, untuk kami taat mendengar suara Tuhan, memegang janji Tuhan. Jangan sampai kami ragu akan janji-Mu, tetapi terus ingatkan dalam kehidupan kami untuk kami tetap memegang teguh akan janji-Mu ya Bapak. Dan untuk kami belajar menabur benih yang kami miliki itu ya Bapak. Kami tidak mau Tuhan menghabiskan semua yang apa yang kami miliki, tetapi ajarkan kami ya Bapak untuk menyisihkan benih itu Tuhan, untuk kami tanam ya Bapak. Kami mau belajar menabur benih itu ya Bapak. Kami mau belajar ya Bapak seperti Ishak dalam kondisi seperti ini. Kami mau belajar menabur benih itu, karena kami tahu ada banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Seberapapun yang kami akan lakukan, kami percaya Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda, dan Tuhan akan terus memberkati keluarga kami, dan Engkau akan membalaskan berlipat kali ganda bagi kami. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu akan tertanam berakar dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan kami bisa berbuah, dan buah itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Engkau yang akan memberkati persembahan ini untuk memajukan pekerjaan Tuhan tempat ini, dan berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Engkau akan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Tuhan berpujian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman yang menjadi kekuatan baru untuk kita melewati hari-hari ini. Percaya ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan membalas berkat kali ganda. Amin Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebagaimana kita akan dibawa lebih tinggi dalam sayap Tuhan. Amin.
rangkaian ibadah ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengucap syukur. Kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Di akhir pujian ini kami mengundang dengan penuh kasih Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Bisa menembus darah Tuhan. Kami percaya
firman Tuhan sesuai dengan janji-Mu yang Engkau berikan kepada ya Tuhan Isa Bapa. 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda kembalikan kepada mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang pada saat ini Tuhan Engkau berkati mereka dalam pemimpin pujian maupun singer maupun itu tim musik tanbori amat terlebih yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tetap pakai kami semua lebih hari lebih heran dan lebih hari lebih dekat kepadamu Tuhan, menjalin hubungan kami yang intim dengan Tuhan supaya Engkau tetap mengurapi kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua menjemput kami Bapa di surga. Kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu sudah Engkau berkati. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberikan kepada mereka hikmat akal budi, kejujuran, roh takut akan Tuhan, karena pada hari-hari ini amat terlebih bagi Presiden kami Bapa di surga. Mari Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan bagi dia untuk menjalankan tugasnya yang begitu berat hari-hari ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan tidak membiarkannya. Apabila dia tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Amat terlebih Tuhan menghardik virus